Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sini saya akan menyampaikan tentang belajar. Belajar saya maknai sebagai proses perubahan perilaku sebagai hasil interaksi individu dan lingkungannya. Perubahan perilaku hasil belajar tersebut bersifat kontinu, fungsional, positif, aktif, dan terarah. Perubahan kemampuan yang disebabkan, jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan perubahan kemampuan, diantaranya kematangan, pertumbuhan, dan perkembangan. Seperti halnya contohnya anak yang mampu berdiri dari tempat duduknya atau dari duduknya, itu juga merupakan perubahan. Tujuan belajar sendiri adalah sejumlah hasil yang menunjukkan bahwa peserta didik telah melakukan tugas belajarnya, yang umumnya meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap yang baru yang diharapkan tercapai oleh peserta didik. Beberapa tokoh banyak mendefinisikan tentang belajar. Saya ambil 5. Salah satunya dari Kronspeed yang mendefinisikan belajar adalah suatu aktivitas yang ditunjukkan oleh perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Yang kedua, Lindgren, dia mendefinisikan belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri di dalam interaksi dengan lingkungannya. Yang ketiga, James O. Whittaker, dia mendefinisikan bahwasanya belajar adalah proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Yang keempat, Howard L. Kinsky, dia mendefinisikan bahwasanya belajar adalah proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui praktek atau latihan. Dan yang kelima, R. Gigny, dia mendefinisikan bahwasanya belajar adalah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. Saya coba terangkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi belajar. Ada 2 faktor di sini yang mempengaruhi belajar, yaitu 1 faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal adalah faktor yang ada di dalam diri individu yang sedang belajar. Contohnya dari faktor jasmani, yaitu kesehatan tubuh dan cacat tubuh. Berikutnya faktor psikologi, yaitu termasuk intelijensi, perhatian, minat, bakat, dan lain-lain. Sedangkan faktor yang kedua adalah faktor eksternal, adalah faktor yang ada di luar individu. Contohnya dari faktor keluarga, yaitu bagaimana cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, dan lain-lain. Berikutnya dari faktor sekolah juga ada, bagaimana metode mengajar, relasi antar guru dan siswa, relasi antar siswa, disiplin sekolah, dan lain-lain. Dan berikutnya yang termasuk faktor eksternal adalah faktor masyarakat, yaitu kegiatan siswa dalam masyarakat, begitu juga teman bergaul, media massa, dan lain-lain. Belajar adalah perubahan perilaku. Jadi ada ciri-ciri perubahan perilaku pada seseorang yang telah selesai belajar, dan mereka tentunya ada atau mengalami perubahan perilaku. Yang pertama, perubahan yang disadari dan disengaja, intensional, yaitu perubahan perilaku yang terjadi merupakan usaha sadar dan disengaja dari individu yang bersangkutan. Begitu juga dengan hasil-hasilnya
individu yang bersangkutan menyadari bahwa dalam dirinya telah terjadi perubahan. Misalnya pengetahuannya semakin bertambah atau keterampilannya semakin meningkat dibandingkan sebelum dia mengikuti suatu proses belajar. Perubahan yang kedua yaitu perubahan yang berkesinambungan atau kontinu, adalah bertambahnya pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki pada dasarnya merupakan kelanjutan dari pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh sebelumnya. Begitu juga pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang telah diperoleh itu akan menjadi dasar bagi pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan berikutnya. Perubahan nomor 3 adalah perubahan fungsional, yaitu setiap perubahan perilaku yang terjadi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup individu yang bersangkutan, baik untuk kepentingan masa sekarang maupun kepentingan masa yang akan mendatang. Yang nomor 4 adalah perubahan yang positif. Perubahan yang positif yaitu perubahan perilaku yang terjadi bersifat normatif dan menunjukkan ke arah kemajuan. Itu perubahan yang positif. Nomor 5 adalah perubahan yang bersifat aktif. Perubahan yang bersifat aktif adalah untuk memperoleh perilaku yang baru. Individu yang bersangkutan aktif berupaya melakukan perubahan-perubahan terus setelah dia belajar. Yang keenam, perubahan yang keenam adalah perubahan yang bersifat permanen, yaitu perubahan perilaku yang diperoleh dari proses belajar cenderung menetap dan menjadi bagian yang melekat dalam dirinya. Jadi itu bersifat permanen di dalam dirinya, melekat, memberikan mempengaruhi perilaku pada dirinya yang melekat terus, ya. Jadi menjadikan permanen di dalam dirinya. Nomor 7 adalah perubahan yang bertujuan dan terarah. Individu ya melakukan kegiatan belajar pasti ada tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan jangka pendek maupun jangka menengah maupun jangka panjang. Jadi dengan belajar tadi, orang yang belajar mempunyai tujuan yang terarah, sehingga setelah belajar dia mendapatkan perubahan sesuai dengan tujuan sebelum atau pada saat dia belajar. Dia memperoleh perubahan sesuai yang diinginkannya, yang dituju dan terarah. Nomor terakhir, perubahan nomor 8 yaitu perubahan perilaku secara keseluruhan. Perubahan perilaku secara keseluruhan adalah perubahan perilaku belajar bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan semata, tetapi termasuk memperoleh pula perubahan dalam sikap dan keterampilan. Jadi setelah belajar ya, ada perubahan terhadap keseluruhannya, baik sikap kepribadiannya maupun ketangkasannya atau keterampilannya. Itu perubahan-perubahan setelah belajar ya, ada 8 perubahan. Pertama, perubahan yang disadari dan disengaja. Kedua, perubahan yang berkesinambungan. Yang ketiga, perubahan yang fungsional. Yang keempat, perubahan yang positif. Yang kelima, perubahan yang bersifat aktif. Yang keenam, perubahan yang bersifat permanen. Yang ketujuh, perubahan yang bertujuan dan terarah. Yang kedelapan, perubahan perilaku secara keseluruhan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.